Oh, kantornya pusat apa wi? Weh, Asmi keren ya latar belakangmu nek dibanding Nero guyonan receh mendino iki yo. Ketok kok terlalu apik ya. Jadi latte yang benar harus layering. Ya iya sih kita bikin diri. Itu memang layering kan. Ngene iki mung pirang tahun paling mlakune ya. Yo iki lumayan, kowe kan jawab ngono ya Mas Men. Ayo kan lagi, embung kok. Wes kopi iki wis wis. Paling yo mung tau wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Neror Neror. Uber, pemuda berkarya. Hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Jakarta. Ini Mas Farhan. Udah 2 kali ke Ponorogo, 3 kali ini ke Ponorogo. Gila sekali ini orang ya. Kemarin acara Ngawi, gak jelas tiba-tiba sampai sini. Sekarang ada lagi di Ponorogo. Makasih banyak Mas F. Ini manggilnya gimana? F aja lah. Farhan. F aja ya? Karena kamu dikenal sebagai FNR. FNR. Apa? Cik? Bapak Magic. Oh, Cik. Ya boleh, Cik juga boleh. Cik. Silakan Mas. Ini sebenarnya perlu perkenalan enggak? Apa langsung aja? Sudah terkenal, nggak usah. Sudah terkenal ya. Nih, Mas, kue kan terkenal sebagai Bapak Magic. Iya. Tapi padahal kan kue sebenarnya kan PNS ya. Iya, Kue PNS. terkenal Bapak Magic ini sejak kapan sih? 2021 po ya aku. Kok iso jadi Bapak Magic? Ya karena seneng magic, terus di Jakarta tuh dulu sedikit banget, sedikit sekali dong. Paling cuma 2 atau 3 ya. Itu kayak dulu hidden menu kan. Gue juga pasti merasakan dulu itu hidden menu. Iya. Nggak semua pakai standar double risk. Iya sih. Cuman Jadi Magic aku surfing cat biyen. Betul, cuma kan nggak tertulis di menu tau. Enggak. Jadi kayak kamu harus request dulu. Nah itu kan aku dulu naiknya gara-gara itu. Kadang lah, kadang ora ngomongin. Apa? Barisannya kadang lah, kadang ora. Iya banyak yang nggak. Setauku yang nulis magic langsung Giati sama Nitro. Jakarta. Jakarta Masuk di Mother Pigeon nggak ada? ada, tapi aku jarang ke Mother Vision karena kan kantorku kan aku ngopi buat kantor toh, bukan Oh iya, Mother Pigeon Bintaro. Bintaro. Kantormu pusat. pusat. Jadi Wah. ngopi ngantor. Oh, kantornya pusat apa wi? Oke. Mancing mania mantap. Oh, wi kantornya yang pusat apa? Wah, anak buah Pak Purbaya. Oh iya. Anak buah Pak Purbaya. Tapi dari PNS itu. Aha. Terus Sehari-hari PNS sih. PNS. Terus habis itu kok buka kopi tiba-tiba. Sajane dulu di kopi udah dari 2012 Pak ya. Ada website minum kopi. Aku tuh penulis dulu di situ. Oh kan kamu dari Melbourne itu ya? Ya pernah. Terus nek lamanya dihitung ya dari aku penulis kopi itu. Dari situ dulu sering dapat undangan zaman jadul banget. 2016-nya aku lagi jadi barista. Kan? Weh. 2016 aku sudah selesai jadi penulis kopi, malah soalnya website-nya ketoknya 2016 atau 2017 itu tutup. Gue ngopi neng coffee shop sejak kapan tadi? 2009 McD. Jah. Masa meja? McD dulu ono McCafe toh. Oh iya Mac Cafe. McCafe terus di situ ada mesin espresso kan. Iya. Keiko kan, dulu tuh ada Keiko. Keiko kan Jogja, aku kan di Jakarta toh dari 2005. Iya sih, Jakarta apa ya berarti? Cuma McD tok masuk. Enggak, dulu aku perkenalan pertama espresso tuh di McD. Oh. Karena waktu itu McD mana? McD Dago ya. Enak. Ya espresso zaman dulu kan pahit tok. Zaman dulu. Praktek diombe. Pilih. Tapi kan itu merupakan pergeseran ya dari sing biasanya kopi kapal api terus bulannya banyak atau kopi-kopi tradisional kayak sing waktu itu kita di sini itu apa yang pagi-pagi Espresso tubruk. awas itu bro sing Bukan. kopi apa jelas apa Tak ajak ke ini loh, apa namanya? Ngopinya Caca biasanya opalon. ya itu. Iya. Nah itu kan dari kopi-kopi kayak gitu toh. Terus zaman kuliah begadang ya main kapal api Indo Cafe yang murah-murah tuh, terus punya duit sedikit, oh ini espresso tuh begini, penasaran espresso tuh kayak gimana, ternyata kok cocok ya sama espresso meskipun pahit tapi kan
beda ya rasanya. Iya sih, cuman nek zaman kuliah aku ngombe espresso yo eman lah 16.000. Lah betul, makanya aku Kopi sak cuwil ngene iki. pertama kali nyoba espresso kan pas udah kerja, jadi oh ini rasanya espresso tuh begini. Mending tak tabung goben botol. Malah kena kawan makja. Lah zaman kuliah ngombe espresso sak cuwil ngene. Jadi dari situ akhirnya karena sering ke Jakarta, sempat kerja di Jakarta, terus oh tahu espresso tuh kayak gini. Terus nek seingatku ya, aku tuh pertama kali minum espresso base yang proper di Anomali Senop. Oh, Seno. Ya, Anomali Senop kan pertama. Itu pun masih di bangunan yang lama. Jadi dulu Anomali Senop nek nggak salah tuh mepet banget sama apotek Senop yang sering tabrakan itu loh. Oh ya. Nah, itu Anomali, terus sekarang geser ke sampingnya. Oh. Apa gitu. agak ke sana ya. Pokoknya daerah situlah, tapi bukan Anomali yang sekarang. Nah, dari situ aku tahu. Terus 2010 kan baca Cikopi. Baca kopi ya Mas? Cikopi Oh, Cikopi ya, Nah, dari cikopi.com. dari Oke. situ tahu oh espresso begini. Terus akhirnya aku mencoba nulis secara personal di blog sama Facebook, terus masuk ke minum kopi itu bagian mojok Mas Putut. Asmi keren ya latar belakangmu nek dibanding Nero guyonan receh mendino iki yo. Ketok kok terlalu apik ya. Ya aku nek sampai di titik ini pun aku tidak pernah mengaku sebagai, karena kita lihat ya tokoh-tokoh kopi Indonesia kan journey-nya selalu dari barista toh. Barista terus menanjak karirnya punya kedai kopi. Nah, aku memang nggak pernah jadi barista. Iya. Namun Basicnya dari penulis, jadi dari observasi, nyoba, praktek. nah analisa lagi ya. Iya. Jadi dari barista tuh malah pas di Wombet, ngebarnya ya pas di Wombet. Ya pasti ombe. Di usia 38 baru jadi barista. Oh, mantul. Kebalik ya. Kebalik. Ya sebenarnya mirip-mirip karo Maya lah. Tadi itu kan kita podcast sama Mbak Maya tuh, jadi ngomongin ya analisa dulu di awal. Ya itu sama sih startnya tulisan. Betul. Ngopi enggak kamu? Ngopi. Enggak? Apa? Ngopi. Pesen apa? Ini karena kita di coffee shop. Dirty latte. Dirty latte. Aku pesenin dirty latte 2 sama air putih. Ya, itu sekalian pintunya ditutup. Oh, suaranya beladang. Oke. Nah, lanjut. Tadi kamu pertama ngopi proper di Anomali, terus habis itu kamu nulis kopi toh Mas, ternyata. Nah, nulis tentang kopi di cikopi.com itu tadi. Nah, terus sampai akhirnya kamu bikin Wombats. Nah, pas bikin Wombats itu kok kepikiran Wombats, kok Jogja dengan Red Ocean wis sakmono mbiyane, kopinya datang. Lanjut sih. Ngopi dulu kita. Benar. Ini ya menu yang banyak perdebatan, mau Jepang atau Thailand, semua didebatin. Padahal yang penting enak ya wis. Jadi begini. Wes langsung ngomong iki. Ya wis tak takon ke meneh to. Mau, kenapa? Wes kena. Oh ya wis coba. Jadi meskipun aku orangnya analitik banget, tapi kadang bisnis tuh insting. Kan Wombats itu kan tidak satu orang, tapi 3 orang. 2 orang tuh dikenal di depan, aku sama Nawang. Nah, 1 orang yang tidak mau disebutkan namanya ini ketemu secara tidak janjian ya. Maksudnya cuma kayak, Pak, aku lagi di Solo, ayo kita ketemu. Terus ketemu. Berarti yang ketemu di Jakarta sama aku juga itu tuh kita pertama ketemu. Itu belum. Itu belum. Belum. Setelah itu jauh. Terus habis itu ngobrolnya cuma 5 menit. Jadi waktu itu di sebuah kedai kopi franchise. Terus dia nanya bla 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 bla. Terus tak kenalin sama manajernya karena kebetulan kenal. Terus si investor ini nanya ke aku, ini kalau bikin kayak gini menurut Om Farhan ini nggak feasible, nggak bisa nggak gitu. Terus aku bilang
Pak kalau kayak gini tuh mending bikin sendiri aja Pak. Kalau mau di Jogja tuh kopinya sedang bertumbuh dan kosnya juga tidak terlalu besar. Terus dia jawab mau, salaman, udah jadi Wombet. Apa ya? Kedai kopi apa ya? Nah, nggak usah disebut, itu di belakang layar aja. Tapi itulah terciptanya Wombet itu begitu. Terus aku mencoba waktu itu terus di Jogja. Akhirnya aku mengumpulkan beberapa teman yang interest dengan Wombet. Akhirnya ketemu Nawang, terus ada beberapa partnerku. Itu sono jenenge no Wombet. Belum. Sine piye? Belum. Jadi cuma Aku ora nggih kopi shop iki. ora ono ini jenenge gelas kosong. Terus golek tempat pertama tuh dapat di Saidan. Saidan itu saya golek Bonang. Bon Fabrik. Ya, aku kenal. Udah survei tempat, udah ngehubungin apa namanya ownernya. Terus tiba-tiba mendadak ownernya bilang ini nggak jadi kami sewakan. Lah bagaimana? Kita sudah sepakat untuk bikin, tiba-tiba begitu. Terus akhirnya Nawang nemu tempat yang di Wijilan itu. Akhirnya dalam waktu 3 minggu ya, buru-buru beli mesin, setup dan sebagainya. Akhirnya jadi dalam waktu kurang sebulan. Ayo ngomong ngono tok ya kan. Iya. Iki kan ijo, pokoknya mbok cat ijo. Ijonnya salah nih, harusnya ijonnya kayak gini nih. Ayo. Jadinya ijo Ijone mah sake. dadi sake. Ora sih. Kowe nek tawa-tawa Awang nggih, Bang, aku main gawe kopi shop. Awang kan satu instansi sama kamu kan? Enggak ya, Nawang kan memang barista, dia barista Keiko. Oh iya. Angkatannya iya. di Samsura. Ya, angkatan. Cuma kan dia orangnya family man ya, jadi dia selalu di belakang layar. Iya. Sekarang aja dia tampil di depan karena mau nggak mau. Jasudanan. Mau nggak mau orang wajah Wombet di Jogja dia kok. Iya, karena kan kamu di Jakarta toh. Iya, betul. Nah, itu tuh berarti pas iki sudah ada BMC, sudah ada target marketnya mana, belum? Enggak, tapi pada saat membuka penghasilan itu, target market pertama yang aku sasar itu ngelihat dari lingkungan sekitar. Kalau kayak misalnya Wijilan kan gudeg ya, gudeg kan 5:30 sudah ready tuh. Terus waktu itu kami bertiga, kita buka jam 8 aja. Terus aku yang menyanggah bahwa, lah ngapain buka jam 8, wong gudeg udah buka 5:30, mending kita buka jam 6. Di Jogja belum ada, waktu itu di Jogja belum ada kedai kopi yang buka jam 6. Adanya 24 jam. Dan menurutku nek 24 jam itu ada kekurangannya. Freshness-nya tuh kurang tau nek kedai kopi 24 jam. Too much lah. Ya, dan biasanya 24 jam tuh ada beberapa kedai kopi yang nek bengi mosok dimatiin mesinnya. Jadi pagi malah belum ready gitu loh. Jadi dia tetap ready-nya jam 7 jam 8 itu kayak ngapain kamu buka 24 jam. Free juga mesinmu 24 jam. Makanya terus akhirnya kami memutuskan buka jam 6. Nah, di saat survei itu aku makan di ujung, terus aku pakai clicker itu yang selalu tak ceritain. Clicker pun bukan clicker ya, clicker terus BH loh. Tek. Terus aku ngitung tek. Orang lari lewat berapa? Oh, 120 dari jam 6 sampai jam 8 pagi. 120 nek 10% aja ke Wombet kan sudah 12 orang. Dalam 2 jam 12 orang tuh lumayan, karena waktu itu kami menargetkan ya sehari 100 cup lah. Ya, paling enggak per jam kan realnya per jam ada transaksi lah. Ya, bisa ada transaksi. Akhirnya dari situ, dari orang lari, kita bikin yuk kamar mandi, karena orang lari butuh Mandi. butuh naruh tempat, kita kasih locker, kami kasih locker. Nah, itu awalnya Wombet itu market pagi untuk pelari. Ternyata bertumbuh. Jalur itu buat orang-orang di selatan itu jalur ke kota, shortcut. Jadi banyak orang yang pagi-pagi dari daerah Bantul, dari daerah selatan lah, Jalan Parangtritis mau ke utara mampir sih. Ya. Bahkan ada customer kami ke Kuala, sekolah Sleman main nang Bantul mampir Wombet sih. Karena dia dari Sleman 5:30 sampai Wombet jam 6, minum kopi, terus baru ke tempat kerja. Aku seneng kok tempatnya ya. Wih, makasih loh. Terus yang paling unik yang kami temui setelah kami buka jam 6 itu adalah driver-driver bis pariwisata dan driver-driver travel. Nah, itu yang akhirnya membawa merekomendasikan Wombet. Oh, ngopi tapi mereka. Jadi ngene ceritanya, itu kebetulan orang-orang Jawa Timur, Jember, Malang, mereka kan biasa kopi hitam. Terus mereka kok
aku tuh lagi nge-shift waktu itu. Kan penampilannya berbeda dengan customer kami yang biasa lari toh. Loh, Pak, kok tahu sini dari mana ya? Dari Google Map, Pak. Karena yang dari parkiran yang paling deket sudah bukan di sini. Iya. Di parkiran bus pariwisata, jalan kaki mereka 6 orang. Terus akhirnya datang, terus Pak kami tapi punyanya long black. Kalau mau ikut long black aja. Jadi tetap dihargai long black. Akhirnya mereka mau karena mereka biasa kopi-kopi hitam toh. Ya itu kayak gitu. Akhirnya itu tambah-nambah. Terus ada satu DM masuk dari driver di Malang. Itu yang setiap nganter tamu ke Jogja dia selalu mampir ke Wombet dan bawa tamu-tamunya. Karena pas gudeg langsung ngopi. Nah, itu bertumbuh terus kayak gitu. Jadi jenis-jenis customer baru tuh, oh ternyata ada yang begini ya. Terus Bener-bener ngarepe ujung ya soalnya. betul. Terus waktu itu ada yang bikin TikTok bahwa di Wombet bisa mandi. Terus akhirnya terbentuk kebiasaan baru dari stasiun langsung ke Wombet. Iya. Taruh bawa koper itu. Esok-esok bawa koper gede-gede taruh Wombet. Terus titip boleh nggak Mas mau jalan-jalan ya taruh gudang aja nanti tak sautin namanya ya jadi kayak gitu. Iya kan burimu ono iki kan apa jenenge Locker rak itu locker memang buat customer bukan buat barista. Terus di gudang biasanya ada 1-2 koper. Wah keren sih, maksudnya gue memberikan apa yang dibutuhkan banget sih Ya memang. memang kalau mau jualan kan tahu pain point, prinsip marketing kan tahu pain point. Dan itu sedetail itu dong maksudnya, dan Ya. maksudnya tren itu tuh jadi akhirnya gitu. Ya dan akhirnya sekarang mungkin ya setelah kami menginisiasi model itu di sisi selatan ya, karena setahuku nek utara tuh udah ada beberapa yang bisa buat mandi, terutama yang coffee shop pelari itu kayaknya di Jogja Utara ada beberapa yang bisa buat mandi. Oh, bahwa aku dong tahu ngerti. Kayaknya Agoge ya. Oh, Agoge ya. Agoge. Nah, nek di selatan tuh kami yang pertama kayak gitu. Tapi Pak Dokter itu ya, Agoge ya. Mungkin ya, aku nggak kenal. Sarjito, kayak Dokter Sarjito deh. Oke, berarti di utara yo banyak yang udah bisa dipakai mandi sebenarnya. Tapi nek di selatan tuh masih terbatas. Terus aku kan melihat nek Jakarta tuh orang lari berangkat lari langsung kerja toh. Mereka butuh tempat mandi kan dan locker. Nah, itu yang aku coba aplikasikan. Nah, sekarang alhamdulillahnya kemarin aku lihat di dekat stadion udah ada yang kayak gitu, Mandala Krida, kedai kopi bisa ada lockernya. Terus beberapa kedai kopi besar sudah mulai naruh kamar mandi, which is good karena orang jadi punya alternatif. Iya, dan itu keren sih menurutku gini, karena di Jogja kan sebenarnya slow living ya. Tapi kamu bisa naruh trennya Jakarta yang fast moving, habis lari, tak mandi, cabut kerja. Di Jogja nggak gitu bro, pertama nih bro. Wih, ya. Yo ngopi sak wen sik lah, des mlebu, nggo mulai se atus leren leye. Ya karena selalu ada anomali sih. Ya orang-orang kan nggak semua kayak gitu ya. Terus Iya. itu termasuk dalam menurutku Red Ocean ya. Red Ocean itu kan pemainnya banyak, marketnya banyak. Betul. Cuma orang mau masuk ke jaring yang mana itu orang yang banyak yang nggak tahu. Jadi kadang aku yang mencoba melihat pattern atau pola di Jogja itu kadang kayak ada misalnya ini kok tiba-tiba bikin kedai kopi, backgroundnya dia apa sih, atau fundamental belakangnya dia kuat nggak. Nah kayak gitu loh. Kadang jadinya dia buka tapi mungkin survive-nya nggak lama, atau dia buka tapi dia keteteran dengan gimana dia menciptakan market. Kayak gitu. Itu yang menurutku sebelum membuka bisnis itu harus dibicarakan dengan baik ya. Untungnya kan aku sama Nawang itu kan sama-sama orang kantoran ya. Dan kami berdua sama-sama Nawang pernah kerja di Jakarta, aku kerja di Jakarta, jadi tahu bahwa fundamental mengelola organisasi itu nggak bisa asal-asalan. Kamu harus bikin sesuatu agar organisasi itu jalan terus. Ada kamu atau nggak ada kamu di situ, itu harus jalan. Makanya Nawang selalu bilang dia cukup bangga sejak Wombets buka itu kami sudah bisa autopilot. Nah, SOP Karena sistem. Nah ini daging ini menurutku adalah yang paling daging selama ini tentang membahas bisnis. Enggak, beneran mas. Karena gini, untuk kita di kota kecil gini, kebanyakan masih yang owner turun, terus habis itu ya masih banyak yang kayak nggak bisa kalau nggak ditungguin ownernya. Iya. Terus masih banyak yang kayak sebenarnya masih belum tahu nih pasarnya kemana, ya nunggu dikasih rezeki aja gitu. Tapi sebenarnya kan kita bisa drive tuh
Nah, aku menarik tentang pembahasan tadi drive marketnya kemana. Oh, iya. Contoh, misalnya Nek, yang kamu lihat kan kita bisa ngelihat tuh kadang, oh ini nggak buka lama nih, ini survive paling sekian tahun lah, ini sekian. Kita nggak malati, cuman kan kelihatan ini konsepnya nggak deep, ini penggaliannya nggak deep juga, ini Oh, iya. gimana. Nah, menurutmu San sih bisa nggak sih buka di Jogja? Bisa aja. Asalkan sudah punya value yang kuat. Jadi gini loh, nek Jogja itu kan cenderung sebuah kota yang dibentuk dari dua hal. Yang pertama wisata, yang kedua multikultural karena orang kuliah dari banyak daerah ke sana. Kamu aja kuliah di sana kan. Nah, dua ini tuh sebenarnya memunculkan kebaruan baru yang ada di Jogja. Kayak misalnya tren misalnya sekarang kalau Satrio lihat di Jogja kedai kopi semua, bukan semua sih, banyak kedai kopi baru tuh desainnya mid century atau skena ya kayak gitu. Open bar. Which is itu adalah hal yang mungkin ya bagus karena prinsip kebaruan itu akan terus. Cuma orang yang harus ingat adalah tren itu kan bergerak terus. Jadi kalau kami nggak bisa menginisiasi tren atau kami nggak bisa melihat tren itu ke arah kemana, suatu ketika mungkin akan ditinggalkan. Betul. Kan kita nge-expand market itu kan harus terus-terusan ya. Setiap tahun ada mahasiswa baru ya masuk, setiap tahun ada tren baru. Kayak misalnya ini Dirty Latte. Dulu sebelum Dirty Latte ini populer kan aku ke Thailand. Oh ya. Nyari resep dan sebagainya, dan itu pun gara-gara Bahrel. Karena aku curhat ke Bahrel. Rel ini pusing Rel kalau bikin Dirty Latte harus pakai apa namanya? Distill milk. Kayaknya satu pusing, dua repot, tiga harganya nggak masuk deh. Bahrel langsung bilang, udah sana ke Thailand aja seminggu lah, nanti gini ya. Akhirnya beneran toh ke Thailand, lihat resepnya, nanya ke barista, oh ini pakai apa? Pakai creamer, oh ya bentuknya kayak gini. Nah itu yang salah cara untuk membaca juga kan. Tiger Brom sebelum masuk di Indonesia kan aku udah DM sama Caleb, boleh nggak gini meskipun riset kami cukup lama karena memastikan agar tidak sama. Iya. Nah orang-orang kan mungkin oh ya udahlah pakai nama Tiger Bomb, resepnya coba disamain. Nah kami justru bedain karena memang itu intellectual propertinya Caleb. Kita melakukan yang sama juga. Pesenin drop shot. Di sini namanya drop shot. Woi siap. Pesenin drop shot. Sama air putih. Sama air putih lagi. Di sini namanya drop shot. Aku baca storymu tentang Tiger Boom itu, dan sebenarnya udah lama aku ngerti Tiger Boom. Cuman mau masukin ke sini akhirnya kan ya itu tadi ya bahan pertimbangannya itu karena itu sudah dipatenkan, itu sudah dihaki, makanya ya menghormati itu tadi. Kita nggak mau jadi plagiat, gitu. Makanya kasih nama drop shot. Konsepnya mirip tapi resepnya pasti beda. Iya betul. Dan menurutku nggak apa-apa sih. Sekarang kalau misalnya kita mau kekeh ya, ada beberapa kedai kopi atau beberapa perdebatan soal Dirty Latte misalnya. Oh yang OG begini. Oh nggak apa-apa, mau OG atau nggak OG. Mau OG juga bisa, susunya yang nggak ada di Indonesia. Betul. Susu kayak di Jepang tuh nggak ada. Nah dari situ aja udah beda. Justru pengembangan resep itu yang membuat menu kopi itu beragam dan evolving. Kalau kita mencegah ke menggatekeep satu harus sama kayak asalnya atau satu harus sesuai dengan asalnya ya susah, karena espresso aja dari Itali. Betul, karena industri kopi gampang banget kepercik kayak gitu tuh maksudnya. Gampang banget kepercik, ibarat Dirty Latte aja loh, jadi perdebatan. Dirty Latte yang benar harus layering. Ya, iya sih, kita bikin itu memang layering kan. Betul, memang layering. Cuman nggak harus. Harus. Konsepnya Dirty Latte ya sudah, dia espresso dan susu, ya nggak ada bedanya sebenarnya sama cappuccino. Nggak ada, sama kopi susu. Sama. Satu keluarga kopi susu. Satu keluarga, nggak, ya itu tadi lah karena. Nah, itu yang aku coba ya. Dan aku kan beberapa kali ke luar negeri ya, dan ngelihat perkembangan di luar negeri kayak gini. Itu tuh menurutku privilege yang aku miliki karena aku punya kemampuan untuk keluar negeri, atau bahkan sampai kemarin bisa ke Cina karena Wetoji itu juga kami manfaatkan untuk belajar. Aku sama Nawang tuh ngelihat kedai kopi di sini tuh begini, pakai mesin ini, susunya begini, flow-nya begini. Nah itu tuh hal-hal yang mungkin tidak semua kedai kopi di Indonesia bisa melakukannya
Betul. Jadi nggak hanya di Jogja ya, tapi aku rasa tidak semua owner kedai kopi itu punya privilege untuk belajar ke luar negeri, terus ngelihat kulturnya di sana, terus bisa diterapkan. Nah itu yang kami pelajari benar-benar sih. Ya yang susah juga karena behave-nya lah. Kalau zaman 3 tahun lalu, aku tuh pengen banget punya culture yang kayak waktu aku kerja di luar kan, orang tuh datang udah tahu lah mau pesen apa. Wah, Jadi nggak ada tuh nanya-nanya menu, terus kadang dan selalu nanyain yang nggak ada gitu. Kita nggak jual red velvet tiba-tiba, Mas ada red velvet nggak? Sejep. mereka tuh udah tahu kayak simple banget. Mereka ngopi emang karena kebutuhan bro. Jadi kayak ya benar-benar kalau di luar negeri begitu. Americano, espresso ini. Aku tuh jam 6 pagi buka sampai jam 9 tuh nggak duduk. 9 pagi. 9 pagi nggak duduk. Nanti kita slow tuh jam 10 sampai jam setengah 12. Jam 12 orang lunch datang, break, coffee break lah. Sampai jam 1, jam setengah 2 itu rame, terus nanti slow lagi jam setengah 4. Jam setengah 4 mulai itu muncul, tapi nggak terlalu rame kayak orang-orang pesan filter kopi gitu doang. Pak cappuccino, mereka mulai pesan cappuccino. Milk base tuh banyak keluar di jam-jam segitu. Setengah 6 udah tutup. Enak banget. Ya betul. Nah itu yang membuat itu tantangan sih, tantangan. Nek aku ngelihatnya ya itu tantangan sekaligus bahan pemikiran bahwa kita memang jadi akhirnya owner kedai kopi atau kayak Sansat yang aku lihat jadi semi slow bar kan pada akhirnya karena terpaksa ngobrol dan terpaksa harus bukan terpaksa ya memang kewajibannya untuk menjelaskan. Nah untungnya nek di Wombats itu bedanya adalah selain customer lokal banyak bulenya. Nah bulenya ini yang membuat baristaku jadi lebih fitter. Oh gitu. Jadi kayak waktu itu aku datang terus aku lagi nggak ngasih waktu itu karena aku masih ngantuk banget baru datang dari Jakarta habis mandi terus ngelihat overview ada yang datang ibu-ibu terus dia boleh espresso doang terus logatnya Itali terus aku tak jangan ngobrol kamu dari Itali ya iya mau pakai gula atau enggak espressonya tapi espresso di sini udah nggak pahit kok nggak kayak di Itali nggak tebel terus dia bilang pakai gula nggak apa-apa karena itu udah kebiasaan. Iya, memang mereka ngomongin baristaku pakai gula terus habis itu jadi bahan diskusi. Oh kalau Itali espresso pakai gula ya? Iya, kalau di Itali espresso pakai gula pasir. Iya. Jadi kamu tinggal tambahin aja nanti kalau ada itu tambahin. Nah, dan itu nggak salah bro. Memang nggak salah. Nggak salah. Sama kayak misalnya persen Arabica kemarin bikin white Americano kan. Maksudnya dia launching white Americano terus kami launching juga setelah persen Arabica white long black. Baik itu panas maupun dingin. Sebenarnya beberapa turis dari luar itu ke Wombats kayak gitu. Black tuh ya? Long Americano dikasih susu atasnya. Oh, Americano udah jadi Americano. Udah jadi Americano mau panas atau dingin terus dikasih susu. Nek dikit susunya. Dikit. Oh, biasanya kalau di sana Americano with skim milk. Iya, itu kan atau shot milk aja kan? Ya, shot milk, skim milk ya, just little skim milk. Betul. Atau nek di panas standarku dikasih layering buat fat wet, jadi tipis banget. Steam susunya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, nek di customer Indonesia itu awam. Maksudnya ngapain long black dikasih susu? Ya kadang di aneh-anehin ya customer itu, padahal kita harus jadi barista tuh harus benar-benar open mind. Betul. Jadi kayak orang Indonesia kan ada yang black coffee black minded sampai akhirnya coffee black itu terlalu suci dan nggak boleh dikotori kan. Padahal customer bule itu mereka minta long black panas terus minta susu di gelas espresso toh nanti mereka tuang sendiri. Betul. Itu kan sebenarnya secara prinsip sama. Betul. Nah tinggal kita elevate gimana caranya. Nah kayak gitu tuh hal yang nggak boleh di gatekeep oleh kedai kopi. Betul, harus open lah. Paling nggak, ya dengerin dulu lah kayak gimana sih dan cobain dia suka nggak. Kan yang yang bikin kita itu pusing kan ketika nurutin customer mintanya A, B, C habis itu udah dikasih dia nggak suka. Contoh ada yang datang, Mas, aku pesan filter kopi, grade-nya sekian ya, pakai suhu sekian, terus puringan pertama sekian, puringan kedua sekian, puringan ketiga sekian. nah itu baru tuh pusing tuh kan. Itu jadi di aku. Ya nurutinnya kan pusing. Tak kasih HP ini pakai es belum aja mas langsung masukkan. Tapi kan
kan pusing. Nah, Iya, itu pusing. begitu. Karena gini loh, coffee shop tuh kan punya standar, Ya SOP punya ya. SOP. Terus kalaupun kurang suka, ya sudah monggo coba bikin sendiri, kita open. Ya, itulah salah satu alasan kenapa kami jadi open bar. Karena kadang ada customer yang pengen ngulik, Iya. bahkan mau nyoba mesin silahkan. Oh iya, barmu tak copot ya? Ya, copot, open, Iya. mesin silahkan coba, Iya. sebelum silahkan coba. Bahkan beberapa bawa customer bawa bin sendiri, Mas boleh numpang itu nyeduh aja, Oh, pakai aja. Kan kalau Satrio kan pernah ngasih dripper kan dari Sansat. Nah di aku kan banyak banget tuh dripper di atas. Dan aku membebaskan baristaku untuk cobain pakai mana aja. Pakai mana aja, mau serving mana aja itu terserah. Yang penting kamu nanti kasih tahu ke customer, oh aku serving pakai dripper ini, variabelnya ini. Pas awal-awal Wombas tuh seru ya, aku bar takeover di sana juga menarik banget. Cortado. Cortado, bro. Dan ternyata Cortado kan menuku yang sering keluar waktu di sana ya. Di Qatar. Di Qatar, dan aku kangen gitu nyicipin Cortado, kalibrasi Cortado. Banyak yang suka. Nah, Ya. ternyata banyak yang masuk gitu Cortado tuh. Wah, keren nih Wombas sih. Nah, di sini Mas, ada yang menarik Mas. Aku bikin gitu nih, pengen ngasih culture-nya, mereka udah tahu kalau ke coffee shop mau ngapain itu dengan cara sekarang tak kasih SOP anak buahku. Setiap customer yang sudah datang lebih dari 3 kali, hafalin namanya, hafalin orderan. Yes. Jadi ketika dia datang, Mas biasanya ya selesai itu orang wis. Ya, aku juga kayak gitu. Memang Ya, harus begitu. Memang harus kayak gitu cuy. Karena interaksi itu terbangun dengan hal-hal yang personal. Aku mungkin ngelihatnya begini ya, kalau hospitality yang paling oke di Jakarta aku akan nyebut dan memperlakukan customer sebagai teman itu Brooklyn. Oh, oke. Itu udah wes, kamu masuk tuh meskipun kesannya Brooklyn itu skena banget, cuma kan begitu masuk kamu tidak terintimidasi ketika masuk di sana. Jadi ketika masuk tuh baristanya ramah, ownernya ngobrol, si Lucky kan Iya, iya. menyapa-nyapa, bahkan ketika kamu nggak kenal siapa dia pun kamu tetap akan diajak Ya asik ngobrol. aja gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang kami anggap sebagai, oh kalau look up tuh di kedai kopi ini. Jadi kami nge-look up-nya tuh ke Jakarta. Memang aku akui wis ngono wae. Makanya ketika kami dapat kesempatan sekolah di Anomali, kan aku request ke Anomali. Aku minta kurikulum untuk Wombats tuh 2. Yang pertama kalibrasi espresso, yang kedua yang pertama basic sensory, yang kedua basic kalibrasi espresso. Itu waktunya dari jam 1 sampai jam 5 sore, full tuh kelas. Nah, anak-anak sampai Jakarta kan jam 7. Jam 7 sampai jam 12, anak-anak barista tuh tak taruh di Brooklyn. Tak suruh ngamatin gimana orang Brooklyn kalau ngelayanin customer. Oh, Aku minta izin ke Lucky kan, Mas Lucky, Iya. kami mau belajar ke Anomali, butuh tempat mandi dan sebagainya, boleh nggak? Gini. Jadi mereka benar-benar menyerap, oh Brooklyn tuh begini, oh, niat ya. Sherwood gini. Openino anak buahmu. Weh, gitu lah. Jadi owner itu tidak hanya punya modal Pak, tapi harus menyalurkan value yang dimiliki. Iya sih, pengenku juga gitu. Cuman kan harus banyak persetujuan ya aku soalnya. Ya, kamu holding ya. Nah, ini ada yang minta tips-tips nih, Mas. Gimana caranya kamu bikin si Wombats itu akhirnya sampai ya jalan aja otomatis padahal kamu di Jakarta sana. Kan kamu seminggu sekali paling. Oke, sistem dan SOP ini perlu karena saya sebagai orang kantoran memastikan organisasi berjalan itu kan dibangun dengan SOP. Kadang nih sebagai contoh, kadang ada owner yang saking parnonya sama kondisi di warung itu mereka sampai install CCTV di depan kasir. Oh. Kami tuh nggak melakukannya karena ya wes kami percaya aja. Karena mau curang bagaimanapun tetap akan ketahuan kok. Iya. Nggak perlu pakai CCTV di depan kasir. Kayak misalnya nanti kamu akan ngelihat, oh dari stok sama penjualan kok nggak sesuai. Itu udah cukup mudah. Nah yang harus kami kedepankan adalah yang mana sistem itu kami bangun dengan tidak kaku. Jadi misalnya ada satu kejadian begini, nanti kita bisa mengubah sistem. Tapi SOP utamanya itu ada. Nah itu yang
bikin tuh si Ati yang kemarin desain. Stretch, bisa di stretch. Bisa di stretch kan, misalnya SOP ketika ada kemarin tuh sempat ada komplain. Bayangkan ya, barista kami ini cukup fatal sih. Ini cukup fatal. Jadi barista kami itu salah ngasih orderan Gojek. Terus dia DM, terus dia Dianjing-anjingin ya. ya pokoknya ngasih bintang 1 lah di Google Map. Kalau Oh, nek kowe sing anjing-anjingin lah kira. ora ya, aku waktu itu lagi di Jakarta posisinya. Aku tuh tahu dari Instagram malah ada DM yang masuk gini. Kalau owner bisnis yang mungkin panik itu pasti akan langsung blaming ke Ya, baristanya kan, pasti ya. kami memahami bahwa Wombes itu ramai, barista melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Karena di saat peak-peaknya gitu tiba-tiba ada pesan orderan, itu wajar kalau barista salah. Yang penting tuh kami mengklarify bahwa oh ya barista salah, kami tidak menyalahkan barista karena kondisinya seperti itu. Yang dilakukan apa? Nek dalam manajemen krisis, ini kan masuknya krisis nih, karena ada reputasi yang jatuh. Aku ngikutin Profesor Scott Galloway dari New York. Dia bilang apa? Satu, pertama ketika ada krisis yang harus turun tangan itu ownernya. Jadi aku kontak ke Mas Nawang. Mas Nawang ini ada masalah bla 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 bla. Dia paham, dia langsung oke, aku ke rumahnya. Wis, langsung dia ke rumahnya, minta maaf langsung, ngirim orderan yang salah plus bonus. Kan itu prinsip lagi untuk kompensasi kan, apologize and compensation. Nah kayak gitu. Kopi mau datang. Cakep. Drop shot lagi, ngopi lagi terus pokoknya sampai jebeh ngopi. Oh iki mon. Iki ngaruh. Tiger Bob tapi ra jeruk. Ono fans semua kan rosterku. Terus sepedaan toh? Iya. Sangat top global. Terus Ini aku karena di kantor itu cukup banyak membahas krisis ya. Jadi kayak beberapa kali jadi narasumber krisis juga. Banyak coffee shop yang kayak gitu tuh malah ngilang atau lari atau panik dan sebagainya. Padahal itu hal yang simple yang kalau reputasimu terguncang, yang harus kamu cek itu di sisi manakah salahnya. iya, Karena- sistemnya. Kesalahan itu bisa terjadi karena banyak hal, bisa karena manusia, bisa karena apapun lah. Tapi kalau kesalahan itu terjadi dari sisimu, ya kamu yang minta maaf. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan misalnya, oh kok si customer bahasanya nggak enak nih, atau oh kok customer kok langsung kasar atau keras atau bagaimana. Customer itu dia memesan GoFood itu kan punya ekspektasi karena dia nggak bisa ke Wombet. Wajar kalau dia udah nunggu lama terus misalnya salah lalu dia marah, itu juga hal yang manusiawi. Di sisi lain baristaku salah ngasih pesanan juga manusiawi karena rame banget Wombet. Nah, akhirnya itu ownernya itu tidak, kami sebagai owner nggak bisa langsung nyalahin customer, nggak bisa nyalahin barista juga karena memang ya kondisinya itu. Yang bisa kami lakukan adalah oh sistem ini ada kekurangan, kami minta maaf langsung, Nawang minta maaf langsung, sistemnya kami perbaiki, kami bikin checker yang lebih Oh, akurat. simpelnya nggak bisa dilakukan semua orang soalnya. Nggak bisa dilakukan semua orang. Itu privilege kami kantoran. Nek kantoran kan ada checklist yang harus dilakukan. Ya, jadi kami harus nurut dengan itu. Nah, itu yang jadi privilege kami. Kenapa kami membuka bisnis sekaligus kami punya background sebagai pegawai kantoran. Sekaligus kami punya background, saya dan Nawang sama-sama pernah kuliah. Jadi tahu yang proper tuh yang kayak gimana. Betul mas, itu dulu jadi PR ku sih mas. Maksudnya gini, ketika coffee industri di model corporate, ya Allah aku mengalami kesulitan yang sangat amat. Sampai belajar masuk jadi ada kelasnya dulu mas, aku ikut kelas manajemen teaching class. Nah itu aku ikut ke sana FLDP ya, Future Leader Development. Masuk ke situ, human sistem itu semua dipelajari di situ. Yes. Dan tak catatin semua. Ya, tak implementasiin. Jadi Ya memang harus bersistem. Nggak bisa kalau nggak Jadi, bersistem. akhirnya. Checks balance kamu di sini kalau telat gimana? Kalau telat ya kita cuman
kita hitung telatnya berapa kali. Terus Terus habis itu diakumulasi, dipotong. potong. Di tempatku per menit pemotongannya. Oh, per menit. Yes. Oh. Berapa rupiah per menit. Jadi itu makanya kami pakai fingerprint toh. Iya, sini juga pakai. Jadi tahu. Jadi itu adalah hal yang diterapkan di tempatku, di kantorku. Kalau kamu telat itu ada pemotongan berapa. Nah, hal-hal kayak gitu kan kadang owner tuh kan nggak membuat hal kayak gitu kayak oh baristaku telat, siapa yang bisa gantiin? Atau karena terlalu oh, ya udah baristaku banyak toh bisa gini. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Kalau mau sukses, ini mungkin pesan orang tua, pesan boomer, tapi masih harus relevan sampai sekarang. Kalau mau sukses, disiplin itu penting. Kalau Disiplin kita nggak harus bisa ada. disiplin, itu nanti celahnya akan banyak. Betul. Jadi kita juga ngelihat determinasi orang tuh dari disiplinnya kok sebenarnya. Kualitas ini manusia ini loh. Iya. Disiplin. Kalau udah disiplin dulu, udahlah beres itu wis urusan. Terus, Sudah enggak? terus kebanyakan orang itu mungkin ya, aku nggak ngerti ya, tapi ini yang aku rasakan. Kalau kita ngelihat di media sosial, banyak orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gini, dikit-dikit ngeluh, gini. Kayak kamu tuh harusnya lebih baik fokus ke solusi. Kayak hari ini yang aku ketemu kamu tadi, aku bilang aku pesen di Jaya karena bismu belum sampai. Bismu belum sampai itu bukan kesalahanmu, karena kamu memang punya jadwal setiap Kamis ngirim kan. Cuma nyampe. Cuma masalahnya kan bismu belum sampai, customerku lebih cepat habisnya jadinya. Jadi kan itu oh ya bukan salah Satrio, itu memang karena customernya tiba-tiba di hari tertentu rame, stok yang udah kami perhitungkan itu nggak cukup, bisnya Satrio belum datang. Apakah kita harus menyalahkan orang lain? Enggak, itu memang alhamdulillah rezekinya ditambah. Lebih banyak gitu. Akhirnya ya udah, Jundi, saya butuh beans segera sore ini ya. Itu sering terjadi di Tamanis. Kemarin yang Mas Jody pernah cerita. Pernah. Pernah cerita loh. Aku sampai Sampai ke sana ya, pernah. Cuman bawa beans 30 kilo. Terus nggak habis di situ. Beansku 30 kilo tuh sehari habis. Besoknya aku pas pulang sampai sini langsung port to port lagi. Berangkat lagi aku ke Surabaya, port to port, prak, 150 kilo. Iya kan? Gitu. Kan solusi kan yang penting kan. Solusi, yang penting solusi. Dan aku nggak ada nyalain anak-anak sama sekali. Nggak ada. Ya itu karena pure memang ya sudah kita pas kena musibah gitu. Jadi memang waktu itu jasa pengirimannya ada keterlambatan. Ya udah itu musibah. Ya yang penting kita fokus sama solusi aja. Dan aku malah tepuk tangan buat teman-teman. Maksudnya tepuk tangannya gini. Ya kalian menghadapi solusi itu masih bisa kerjasama untuk menyelesaikan gitu. Kan ada banyak yang ketika udah dapat masalah dimarahin sama bosnya, Iya. down, Malah nggak berkembang. Anda. Aku mau cerita ya, Sat. Kesalahan itu kadang bukan di kita, bukan di pengelola kedai kopi. Kayak yang kita pernah diskusikan bahwa susu bermasalah. Ya, semua mengalami. Tapi kami tidak berhenti bahwa oh kalau susu bermasalah kita harus stop di situ, enggak dong. Kita harus coba cari pengganti susu yang lain. Betul. Merek A, merek B, merek C. Teman-teman jadi belajar, oh kalibrasi susu itu begini, rasa susu begini. Itu kan malah leveling up barista ya. Betul. Kalau kita terpaku pada satu merek atau kita fanatik pada satu merek, ketika merek itu goyah, namanya susu sapinya mungkin bisa sakit, itu hal yang nggak bisa kita prediksi. Iya, sapinya pilek, produksinya turun, kita nggak tahu. Iya. Kalau kita terlalu menggantungkan pada satu merek, malah bahaya. Betul. Sustainability itu penting. Contohnya dirty latte. Kami punya 3 resep dirty latte. Aku punya 4. Nah, itu kan enak ketika resep kemarin aku kan posting oh resep utama susunya nggak ada, kami ganti dulu, nanti akan ada perubahan rasa karena nggak mungkin sama. Yang penting sudah terinfokan. Nah tapi gara-gara kejadian hal-hal seperti itu, susu laka, kami tuh jadi evolving. Oh susu pakai susu ini enak, pakai susu ini enak, pakai ini enak. Nah itu hal-hal yang menurutku kamu tuh lebih baik fokus ke solusi deh. Betul. Daripada menyalahkan orang lain. Yang pertama itu, yang kedua, ketika kamu doing business, when you're doing business and you are busy with your business, kamu nggak ada waktu untuk ngomongin bisnis orang lain pasti. Yeah. Kalau kamu ngomongin bisnis orang lain atau kamu ada celah untuk ngomongin bisnis orang lain, you're not doing good in business. Yeah. Waktumu terlalu slow. Slow Kayak banget gitu. berarti. Nah itu kan sama kayak espressoku. Ketika nggak ada beans ini, suplainya ini Yeah. nggak ada, atau suplainya ini rasanya berubah, ya udah ganti aja aku pakai yang lain. Kan Betul. tetap sama. Jadi dari awal
relevansi produk itu nomor satu di aku. Ya rasa toh, ya kamu ikat toh. Rasa yang aku ikat. Karena relevansinya selalu dirasa. Orang komplain karena apa? Rasa berubah. Nggak ada orang komplain, Mas ini originnya ganti ya. Lah emang kenapa? Rasanya sama nggak? Sama. Ya udah. Selesai itu. Karena kalau kita berpegang di origin kan kejadian sama kayak beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu lah, satu origin tiba-tiba yang dahulunya cokleti tiba-tiba jadi fruity, ya kan itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia, bisa jadi kayak gitu. Betul, itu kita nggak bisa nyalain juga petani. Maksudnya ya sudah lah. Gitu loh, makanya ya itu tadi. Tapi kan banyak yang kayak fokus untuk kayak ini tulisan nggak konsisten tau, isinya tuh beda-beda. Hambok ben musim penting rasanya podo we kok. Kalau nggak konsisten, saya nggak pakai Sans. Ayo ya udah setahun lebih sejak buka. Terus ini mau di Purwokerto juga mau pakai lagi. Bahkan aku merekomendasikan Sans ke banyak orang karena konsistensinya. Obat Gus tuh Purwokerto yang nanti bentar lagi nih, tahu ya? Dan dari yang tak rekomendasikan kan aku selalu nanya gimana sama Satrio, cocok nggak layanannya gimana? Oh ya cocok kok mas. Tapi Sebenarnya yang kita fokusin tuh selain produk, layanan sih mas. Karena aku tahu kalau produk mungkin yang lain jauh lebih bagus daripada aku banyak. Cuman layanan sih. Aku berusaha sebaik mungkin lah sama semua customer. Karena iyalah, segitulah. dan produk itu ya semua orang punya kopi yang lebih enak, aku tahu lah. Cuman siapa yang bisa ngasih experience brands-nya ini. Ini nggak muji Satrio, tapi ini testimoni beberapa kali Nawang kan komplain, terus komplainannya Nawang kan tak forward ke Satrio langsung datang ke Jogja atau minta maaf atau langsung diganti, atau kemarin yang rusak ya rusak packagingnya langsungnya packagingnya langsung diganti. Nah hal kayak gini tuh nggak semua roastery bisa memang, dan nggak semua roastery bisa serving seperti yang Sansat lakukan. Jadi menurutku ya aku mengamini bahwa banyaklah roastery yang lebih enak. Tapi kalau mencari attachment, hubungan yang mutual itu susah. Kadang kan orang cuma jualan di marketplace atau dia komplain ketemu sama admin. Nah, hal kayak gitu yang harus dibangun sebagai bisnis roastery. Bisnis roastery itu kan sebenarnya bukan bisnis komoditas, tapi bisnis kualitas. Kamu bisa ngasih kualitas atau enggak? Kalau enggak ya komoditas tuh banyak replacementnya. Betul. Jadi kalau kamu cuma jualan, oh aku bangga jualan berapa ton sekilo atau sebulan berapa ton, ya itu kamu masih jualan kuantitas atau masih jualan komoditas. Kalau jualan kualitas, kamu nggak akan mengglorifikasi tontonan, kamu yang akan glorifikasi bahwa oh customerku loyal banyak banget. Nah, itu yang kita lihat kalau kita sekarang ngelihat ke roti macan. kenapa tuh? Kita ngelihat yo itu kualitas. Iya betul. Kita ngelihat Arrows Work. Iya Arrows Work. Kita ngelihat Onward. Kita ngelihat THF. They are done with their market, bro. Yes. Dia nggak butuh validasi lagi, anjing, emang keren. Arrows Work itu kan aku kenal sama Andrew dan tahu bagaimana dia bekerja kan. Dan ngelihat bahwa oh dia se-perfeksionis itu, bahkan dia bisa ngasih development langsung ke customer. Sip. Makanya kalau orang tahu Arrows Work mau dia jual harga berapapun tetap beli orang-orang karena seloyal itu. Iya, karena itu tadi Andrew Tandra, the perfect people. 500.000 per kilo dan langsung habis 640. ya 640. Dan itu ini muji Andrew boleh tau di sini? Oh ya boleh. Oh. Aku tuh sering muji mereka-mereka. Jadi barista aku tuh selalu pesan bahwa kalau bisa ada Arrows Work. Kenapa? Karena Arrows Work itu aku sendiri merasakan kalau pizza Andrew itu kamu underdevelop atau kamu under extraction atau kamu over extraction, rasanya tuh tetap ada. Ya masih aman. Iya, jadi kayak oh ya udah, untuk hal-hal yang sifatnya fast move dan kepepet memang layak sih. Jujur aku masih sering bawa ada beansnya Arrows Work di sini. Karena sebagai roaster juga aku harus belajar dari mereka. Betul. Yang aku salut ya itu tadi. Geser sedikit tuh nggak ngaruh di Arrows Work itu. Geser sedikit nggak ngaruh. Ya Tipis lah. source-nya oke sih emang. Source bean-nya oke sih. Maksudnya dia green bean bahan bakunya oke. Oatmeal
Wah anjing, kalau buat kualitas, dia kan cerita kemarin gue habis beli ini apa namanya, color sorter. Wah, Yang dari Cina. yoi, cepet gue apa ya. Terus kepakainya ya sebenarnya nggak kepake banyak sih Sat. Paling gue sejam beres. Wah, seniat itu bro. Ya benar. Seniat itu. Aku melihat kayak gitu mengikuti market saat. Jadi kalau kamu market sudah melebar, kamu akan berpikir bagaimana caranya menyempurnakan produkmu. Betul. Dan investasi nyambung dengan podcastmu sebelumnya, investasi ke alat itu nanti akan berhasil ketika sales atau omsetmu juga naik. Iya sih, tapi sekarang ini aku lebih fokus ke ini mas, lagi fokus ke CRM sih sebenarnya. CRM ya, Customer Relationship Management ya. Complaint handling, pemesanan. Terus iya, pemesanan, repeat order kayak gitu. Kebetulan timku branding lagi generate AI untuk itu. Wih. Nah, jadi keren ya itu brandingnya. Mudah-mudahan berhasil, nanti kalau berhasil kamu tak tawarin mas. Weh. Jualan santai. Loh, di mana ada masalah di situ ada uang loh. Gitu mas, maksudku. Betul. Ya, setuju nggak kamu? Betul, setuju. Tadi kan udah semua ya, kita bahas bisnismu, terus bahas Wombats itu kayak gimana ya kan, kesalahan nih Wombats di awal, mau kayak biye kan gitu. Nah, ini kan gue yo kerja di PNS, terus baru gue ternyata background sekolahmu kan yo keren banget. Stan, ini lagi lulus kok binus. Aku lagi ngerti loh, ini binus S2 gitu. Marketing nah. Marketing mana? Ngerti dong kenapa marketingnya bombet. Marketing mana? Wis ngono, iki wis marketing, terus baru gue iki meh S3 mana ning luar negeri. Ora, aku nang Indonesia. Neng di? Rencananya nang Nerak Binus UGM. Juga Marketing. marketing lagi. Kan aku bilang sok guyon S3 marketing. Oh, sisan wes serius sih. Seru. Layak enek sing nawari full beasiswa. LPDP harusnya. Oh, Nek, tembus ya. layak lah wong enek sing nawari ning Wombats. Ya, ini sosial medianya. Tintai. Jujur mas, gue ngatur waktu piye? Oke, jadi begini, aku bersyukur ya meskipun bukan pilihan hidup, tapi aku bersyukur sekolah di STAN, kuliah di STAN, kan aku mbien ketompo di UGM. Tapi aku akhirnya pindah ke STAN karena kondisi ekonomi kan. Ini yang membuat hidupku menjadi lebih terstruktur. Jadi aku membagi hidup itu menjadi blok-blok. Jadi nek kamu kuliah di STAN, kamu kan setiap semester itu harus IPK minimum 2,75. Kamu harus perform. Jadi perform itu adalah cara survive biar kamu bisa kuliah di STAN sampai lulus. Nah, itu yang membentuk mental disiplin. Oh iya. Nah, berbeda dengan mental disiplin tentara yang sangat terstruktur. Mental disiplin STAN itu kan berorientasi kepada proses supaya hasilnya bagus. Jadi kamu yang ngatur sendiri. Jadi waktuku tuh dibagi blok. Jadi misalnya, aku ngantor dari jam 7:30 sampai jam 5. Ya wis itu blok untuk ngantor, nggak akan diganggu untuk yang lain. Oke. Tapi di luar itu bisa. Makanya kalau Satria merhatiin, aku selalu nge-review kedai kopi itu pagi. Iya, karena Berangkat sebelum kantor, emang butuh kopiku pagi. Nah, itu yang disiplin aku lakukan sampai sekarang. Begitupun ketika ada urusan dengan Wombet. Aku di Wombet kan nggak juga setiap minggu ke Wombet. iya. Jadi mungkin 2 minggu sekali atau kadang bisa sebulan sekali. Tapi bagaimana caranya biar exposure-ku itu di Wombet terus? Ya kamu either kamu aktif di threads, sering balas-balesin atau di Twitter, atau yang kedua kamu Nyepam ning bukan nyempam ya. Ya jawab-jawab aja karena nggak semua tak komen juga. Ini prinsip ya, di media sosial tuh kamu lebih baik tidak berkomen terhadap semua hal. Ya, Karena kamu exposure-nya terlalu luas. Jadi nek kamu berkomen terhadap
semua hal, kamu tidak dianggap ahli untuk satu hal. Aku ini melu-melu kowe sing ngopi di Sanska, mah digodani tuh ono. Apa ya kan? Jadi ngopi di Sanska dijawab. Iya tadi sama kamu ya. Enggak, nanti baristanya bisa ngajak ngobrol kok Kak. Lah kok malah Tapi aku pengennya sama kamu gimana? ora iso iki aku koyo kowe aku. Sadar terlalu ganteng, Mary digodani. Pacar terlalu ganteng soalnya. Aku nyok aku lho. Terus yang kedua ya, kamu harus membuat sistem di mana orang ke kedai kopi itu nyari produk dan service, bukan nyari orang. Kadang kayak gitu ya, owner tuh nggak bisa lepas gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya membawa bahwa oh ini privilegeku, aku terbiasa hidup disiplin, teratur, tidur teratur, mengatur waktu secara teratur sehingga mau berapapun pekerjaan itu bisa selesai. Jadi aku menyarankan ya, nek misalnya kamu pengen punya beberapa pekerjaan atau kamu terlalu sibuk dengan beberapa pekerjaan, itu tuh kan pikiran kita pasti kalut. Nek aku belajar dari kuliahku distan itu dibuat blog. Oh jam segini udah aku kerja doang nih. Tapi setelah itu, oh ini aku nge-gym. Jadi aku nggak terdistract oleh urusan-urusan lain. Oh gitu. Jadi kamu udah bagi tuh 8 jam untuk apa aja. Gitu. Jadi kayak blog misalnya jam istirahat ya udah aku istirahat full, nggak ngerjain kerjaan. Bikin aku mulai, ya belajar lah dari dirimu lah. Aku mulai ono background-nya bojoku, ono kayak kan ngewangi kan aku ngewangi iya carane gitu. Terutama iki sih Mas, iki yang tak bahas nih aku sih. Ngatur manajemen uang. Oh, Ada di Wombats itu ya manajemen uang kebetulan 2 dari Kapek-opek pakai ya kamu? pakai 2 dari 3 Wombet backgroundnya keuangan. Aku di Kemenkeu, yang satunya kan bank. Jadi Si siapa Bang? itu yang satunya Nawang kan Oh iya. gue mantan pensiun dengan posisi kepala cabang. Oh apa Mas? Gue S2 UGM. Oh apa? Jadi apapun yang kami lakukan, Aku lebongnya circle tuh. wah. Jadi apapun yang karena beliau dari bank, maka hal-hal yang beda. Jadi orang keuangan tuh punya beberapa mazhab ya. Nek orang bank itu pasti mengedepankan resiko. Betul. Jadi kayak, oh kamu mau ini, nanti resikonya ini, mau ini resikonya ini, persentase ini. Jadi semua diukur dengan resiko. Itu yang bagus. Bener. Nek dari aku, oh karena backgroundku itu ada akuntansinya, ya aku tertib di laporan keuangan. Capek opek itu ada angka itu relatif ya, monggo. Yeah. Tapi ada angka tertentu yang tidak bisa dilampaui, dan ketika angka itu dilampaui ada 2. Yang pertama ada alert bahwa oh ini sudah melampaui, berarti kamu stop belanja. Yeah. Atau yang kedua, kamu memang harus bikin izin dulu di depan, justifikasi bahwa oh belanja kita akan meningkat. Contohnya, bulan ini ada 3 kali libur panjang, otomatis belanjamu meningkat kan? Iya. Nggak bisa dikatakan tidak, pasti akan meningkat. Minggu ini contohnya tadi, hari ini beans sudah habis, dan aku udah nyetok beans untuk seasonal itu dari 2 minggu yang lalu untuk minggu ini. Minggu depan udah ada libur panjang, kami bisa belanja normal, tapi setelahnya kan ada libur panjang lagi. Betul. Minggu depannya nggak belanja normal, minggu depannya Idul Adha. Jadi hal kayak gitu tuh udah harus diprediksikan. Iya sih. Dan Iya. kalau dari laporan keuangan, alhamdulillah persentase antara omset dengan profit itu seimbang. Jadi kayak 35% sampai 40% itu profit kami bersih sebulan. Bersih sih. OPEX sudah semua. Sudah. Jadi bersih Itu yang omset itu 35 sampai 40% itu tertib setiap bulan. Ya itu untuk F&B emang sehatnya segitu sih. Ya, jadi kalau kami di bawah itu, kami langsung evaluasi bulan depan. Misalnya, oh belanja apa yang harus turun atau apa yang harus dikurangi atau diefisienkan. Iya, ya. Karena Kayak kan gitu. itu nanti dikurangin lagi 10% pajak daerah kan. Ya, betul kayak gitu. Jadi kami mencoba untuk proper di situ. Nah, hal-hal yang tidak bisa diantisipasi itu biasanya kami cadangkan gede di depan. Contohnya misalnya, ini bulan apa ya? Mei ya. Bulan April itu kami kejadian gelas kami itu pecah banyak. Overhead lah keluar.
Iya, jadi maksudnya gini, ya gelas pecah itu normal dalam dalam kedai kopi, normal itu dalam inventory itu normal, dan barista ada yang mengganti, ada yang pecah bukan karena barista, itu kan bukan kewajiban barista untuk mengganti. Nah, ketika ada yang pecah, maka yang kami lakukan adalah mereplace gelas yang sama. Daripada kita repot mereplace gelas yang sama, aku langsung kontak. Kebetulan alhamdulillah ya relasiku tuh banyak, jadi aku telepon Mbak Penny Boger, Mbak, ini gelasmu pecah, gini, aku minta harga untuk Wombet dong. Beliau nawarin, oh sekalian banyak aja apa, bla 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 bla. Terus aku dengan Nawang dan founder Wombet ngobrol gini, udah sekalian beli banyak aja, nanti persiapan buat Purwokerto atau biar nanti kalau kejadian kita nggak kesulitan. Akhirnya kami langsung belanja besar untuk itu. Oh, jadi capex lagi berarti? Iya, tapi kan itu kepake, dan itu untuk mengantisipasi hal kayak gitu. Terus yang kedua, kemarin kami coba, beberapa customer itu merasa kalau pakai cup ya, itu terlalu panas. Apa maksudnya? Mereka pengen yang lebih cepat dingin. Akhirnya kemarin kami beli Duralek. Gelas kaca kan cenderung untuk Magic cenderung lebih dingin kan, lebih cepat dingin. Nah, hal kayak gitu tuh, ya itu kan untuk menyesuaikan selera. Tapi kami coba prediksi, oh ini butuhnya segini. Hal kayak gitu tuh nggak boleh kaku sih sebenarnya untuk biaya-biaya yang tak terduga. Iya. Tapi emang tapi ya harus di forecast. Iya, tapi kan nanti di bulan depan biaya itu nggak keluar. Terus yang kedua, kami 2 orang keuangan. Nah, Nawang itu memang bukan orang keuangan. Background dia tuh keolahragaan, UNY. Oh iya. Biyen aku pengennya mlebu kono. Penting atlet bapakku dipaksa administrasi negara. Tapi masalahnya adalah banyak yang nggak tahu Nawang itu orang belakang. Jadi dia di suatu masa di usia kerjanya, dia itu megang operasional dan keuangan 5 kedai kopi sekaligus. Ya dia memang di holding, ya 5 kedai kopi. Nah, dari orang keuangan dan digabungkan dengan orang operasional seperti Nawang, kami bisa survive. Jelas. Karena seperti itu, ya. Jadi kayak misalnya banyak yang bolong karena penghasilannya Wombet itu langsung dimasukkan ke pribadi, misalnya dicampur, ya kan nggak boleh disiwin. Kalau kamu tahu, saat kami bertiga sebagai founder setiap bulan gaji itu lebih rendah dari barista. Iya, sama. Ya, jadi karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kami. Tapi kan kami dapatnya dividen. Tuh. Nah, itu yang dividen pun tidak setiap bulan kami dapatkan. Kami baru breakdown dividen setiap 3 bulan. Ya, 30%, 45% nih ya gue mau. Yo, jangan. Kau mau nanti gaji lebih tepatnya. Ya, nek aku tetap digaji, cuman masuknya gaji, masuknya betul. Jadi bulanan harus dipisah memang. Jadi itu yang kami pertahankan dari Wombet, seperti yang tak ceritakan tadi bahwa kamu harus punya SOP, dan 3 founder Wombet itu orang kantoran, jadi kami tahu mengelola bisnis secara proper dengan prinsip-prinsip disiplin itu. Betul. Bahkan di kita ya karena manufacturing ya Mas, itu belanja tuh aku forecast setahun. Yes, itu lebih bagus. Aku forecast belanja bahan baku setahun, dan ya kita harus punya prediksi kapan naik kapan turun kan. Setiap akhir tahun tuh selalu bikin ini loh Mas, IS, income statement tuh kita selalu bikin setahun full. Terus cash flow proyeksi itu juga kita bikin, ya terutama kenapa kita bisa ngasih piutang sampai sepanjang itu ya karena ada cash flow proyeksi itu tadi. Nggak apa-apa ngasih piutang, masih sehat, yang penting kita ada proyeksi cash flow-nya. Ini pentoknya itu mau kapan, sampai berapa lama gitu, kita masih ada. Karena kan kalau manufacturing aku harus 2 kali lipat kan modalnya, 3 kali lipat lah, karena bahan baku survive, fluktuatif, ya, naik turun. Itu juga harus ada forecastnya kapan naik kapan turun kan. Nek KPI di tempatmu pakai nggak? KPI udah lewat dari setahun yang lalu mungkin. Sudah. KPI kami itu cuma 100 cup sehari. Enggak, maksudnya tiap tahun masuk enggak diperpanjang lagi. Misal udah lewat 100 cup terus KPI lagi bikin berapa cup gitu. Enggak, kami cukup sederhana dengan 100 cup sehari. Jadi KPI itu kami nggak mau KPI itu jadi beban, karena KPI jadi beban, orientasi ini itu akan ke uang.
Aku loh. Iya, iya sih, iya sih mas. Cuman KPI kan nggak harus semua uang, Iya, kan betul, bisa betul. dihitung. Yang kedua, KPI kami itu kami pengen lebih banyak Wombats dengan membuka cabang, tapi kami tidak bernafsu mengiyakan semua tawaran. Iya. Karena kami jadi gini, ada brand, kadang kan kita wah brandku gede nih, pengen ada di mana-mana, tapi ternyata fundamental kami nggak kuat. Iya. Itu akan merusak nama brand juga. Betul. Jadi bahkan kalau ada investor yang masuk, bahkan nih investor yang masuk itu dari bulan ketiga Wombats ada, itu udah ada. Ya, kamu cerita aku ya. Datang terus gitu. Tapi kami selalu menyeleksi dengan kalimat pertama, Bapak atau Ibu kalau sama Wombats itu siap rugi nggak? Ya. Kalau nggak siap rugi atau kalau hanya menginginkan keuntungan, lebih baik tidak dengan Wombats. Ya lebih baik di bank mas. Lebih baik di deposito. Iya, karena kalau dengan Wombats kami itu membuat brand yang otentik dan genuine, nggak semua orang tuh bisa cocok dengan soulnya Wombats gitu aja. Tapi segala instrumen investasi ya nggak bisa lah mas, kalau nggak ada ruginya nggak mungkin lah. Iya betul. Kamu investasi emas saya masih Iya, bisa betul. rugi kok. Kan ada orang yang bernafsu pengen karena oh Wombats rame, kalau aku buka Wombats di sini mungkin akan rame, kayak misalnya keputusan kami untuk membuka di Purwokerto itu juga setelah melalui kami bertiga ke sana terus melihat oh specialty coffee di Ada yang Purwokerto kayak gini, ada yang cipin, Siapa? ada deh. Itu customernya Wombats, jadi orang itu sengaja dari Cilacap ke Wombats hanya untuk minum Mont Blanc-nya. Aku udah pernah ketemu belum ya? Belum. Oh iya. Nanti tak kenalin. Oh iya. Nah, terus ketika kami melihat itu yang tak bilang saat bahwa survei market itu penting. Oh, di sini di Purwokerto lebih banyak kedai kopi itu nongkrong yang pertama, yang kedua lebih banyak kedai kopi susu. Oh, specialty yang kayak Wombats belum banyak nih, ada tapi belum banyak. Samsomnya wis tak baca bener-bener ya. Terus jadi oh cocok nih, terus lokasinya di bangunan Belanda. Oh, soalnya sama nih kayak Wombats. Terus ketika kami ngobrol dengan investornya, Bapak apakah gini? Oh, saya tuh suka banget dengan Wombats dan kalau harus ke Jogja itu susah. Jadi kalau mau di Purwokerto alhamdulillah. Wah, juragan ya. Nah, terus akhirnya kami Alasan juragan ya. berbicara skema dan sebagainya, deal, salaman, tanda tangan notaris, jalan. Jadi semua pakai sistem hukum yang mengikat, jadi Iyalah, perjanjiannya asal. Tapi emang dirimu belum ada badan hukum? Oh, udah PT dong Wombats. Wah, siap, keren, sama. San juga udah. 2 lagi sekarang. Ya, jadi ada sebuah venture capital besar di Jakarta yang mendorong kami untuk proper. Jadi ada sebuah venture, aku nggak bisa sebut namanya, tapi venture capital di Jakarta ini cukup mengagetkan karena dia biasanya mengambil brand-brand besar di Jakarta. Terus dia tiba-tiba nge-DM kami, aku ketemu dengan rep-nya, terus aku tanya, kenapa sih ini tuh brand kecil loh di Jogja, brand kecil terus dibandingkan dengan merek di Jogja kayak Hayati, Space, kami tuh nggak ada apa-apanya, even kayak slow bar, kami tuh baru mulai. Terus brand representatifnya itu menjawab begini, kami tuh tidak pernah melihat brand as a brand mas, tapi kami melihat brand itu punya value nggak yang dia konsisten pegang dan nggak berubah selama beberapa tahun kayak gitu. Aku kayaknya tahu deh itu. Nanti ada di belakang. Iya. Ini kemarin hubungin lagi karena kami sudah fix berbadan hukum dan sudah membuka membuka kemitraan yang memang sudah legal juga secara hukum. Dia reach out lagi, gimana mas investasi kita. Nah kalau misalnya iya pun nanti kami akan pelan-pelan, nggak harus langsung buka cabang atau ekspansif yang terlalu ekspansif, tapi mungkin kami akan membuka roastery yang lebih proper. Karena Nawang kan juga ngerosting tapi sejauh ini dia masih belum maksimal karena keterbatasan mesin, tapi tenang, kami tetap akan pakai santai aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak, ya itu kita berdoa juga, maksudnya sama-sama mendoakan lah, maksudnya itu semoga berjalan lancar. Amin. Intinya karena gini mas, yang perlu digarisbawahi kan ketika F&B dan manufacturing sangat berbeda.
Iya. Dan akhirnya jalannya juga waktu pertama kali kita kamu buka, karena aku sana tuh, terus kan tiba-tiba Cipeng datang tuh, Tirta datang. Ngene iki mung gerang tahun paling mlakune yo iki lumayan, kowe kan jawab ngono ya Mas Men. Ayo kan lagi, embuh engko. Wes kopi iki wis paling yo mung tau wis ngono. Apa? Cipeng kan temanku. Aku menghormati dan emang beberapa saran Cipeng tak akui valid ya, dan memang dia kan keilmuan secara manajemen, dia kan MBA dan memang secara bisnis dia juga lebih proven dari aku. Betul. Dia punya bisnis udah lebih dari 10 tahun loh, bisnisnya udah lebih dari 10 tahun kan, sudah teruji sustainability-nya. Dia pesen ke aku, mungkin belum tak ceritakan ke Satria juga, bahwa kamu sebagai founder, kalau IP-mu terlalu melekat itu nggak bagus. Betul. Jadi kamu terlalu sering muncul di store itu juga nggak bagus. Jadi lebih baik dijaga yang bicara itu produk dan layananmu, bukan orangnya. Nah itu yang tak jaga bener. Makanya aku bikin pattern, aku nge-up Bombet itu 3 bulan di awal aja. Habis itu pelan-pelan aku kurangi. kan waktu itu aku nimpalin toh. Industri kopi nek manufacturing itu beda cerita. Dia ngomong lah, beda cerita. Beda, manufacturing beda. Tapi nek F&B ya. Service sebenarnya kan? Ya, service. Setuju nggak kalau sebenarnya coffee shop itu tuh bukan produk tapi service? Iya, sajane nek kita melihat ya, orang boleh nggak setuju dengan Starbucks, tapi service Starbucks itu masih yang nomor 1 nek di Indonesia. Aku meyakini. Nek kalau lihat Starbucks kayak gitu, request dan sebagainya, susu gratis loh di Starbucks. Kamu minta 1 shot kan nggak di charge. Ya. Kedai kopi mana yang bisa kayak gitu ngasih? Nggak lah charge. Iya, maksudnya kedai kopi Indonesia kebanyakan nggak berpikir sejauh itu kan. Jadi kalau kamu pengen buat Americano di Starbucks kan tinggal pesan Americano terus minta susu 1 shot. Itu free. Bahkan dikasih Terus yang kedua mungkin kopi tuku ya, yang hospitality-nya beyond ya. Yang orang bilang kalau kopi tuku kan cuma kopi susu, sementara kita specialty. Nah, aku look up ke kopi tuku. Nah, aku secara personal hanya ada 2 brand yang bisa mengubah industri kopi Indonesia. Personal loh, jangan dijadikan acuan. Pertama kapal api. Siapa sih yang nggak mulai dari kapal api? Semua mulai dari kapal api. Yang kedua itu kopi tuku. Iya, aku setuju. Siapa sih yang semua orang pasti melewati fase kopi susu gula aren deh. Iya. Hampir di semua kota di Indonesia, dan itu semua dari kopi tuku. Dan Satrio misalnya lihat di Balikpapan, hitam manisnya Mas Denny kan juga kopi susu. Tapi kan sekarang specialty masuk di Mas Denny karena kopi susunya dia. Karena kopi susunya sekarang dirty latte-nya dia edan-edanan juga. Betul, makanya hal-hal kayak gitu tuh sebagai aku sih tidak melihat itu sebagai, orang boleh punya idealisme masing-masing lah, tapi ayolah kalau kamu punya idealisme, pandanganmu tuh jangan sempit. Karena kalau sempit, idealismemu itu akan mentok sebagai sesuatu hal yang mungkin akan tergilas zaman. Dan aku sayang banget juga kalau untuk yang idealisme itu dilempar ke orang yang baru mau mencoba, akhirnya trauma kan. Iya benar. Ya, Aku akhirnya langsung judge, kopi ternyata kopi hitam nggak boleh gini ya. Oh ternyata tuh dunia barista tuh gini ya. Kita tuh nggak boleh gini ya. Oh ternyata cara kopi kita tuh diatur ya. Enggak sih, enggak. Ayah mbak gitu. Lihat Barhel itu sementok specialty kok, jualan jahe culture, jualan kopi susu, Barhel serving nikahan loh. Barhel ki seniman ya dong. Makanya kalau orang mau idealis seperti itu ya monggo, tapi aku melihat Barhel yang dia bisa jual beans 1 juta per cup, tapi dia juga bisa serving di nikahan. Iya. Nah, itu kan malah enak tuh mengenalkan specialty coffee di nikahan yang notabene bapak-bapak biasanya. Betul. Aku temenan sama Barhel yo suwe banget tuh. Maksudnya dari 2020 bahkan. Iya. Dari 2020 zaman dia masih di Perth. Yo, wongnya kan yo seniman ngono kae, sampai ya ketika ada apa-apa ya aku cuma jawabnya gini, ya kalian itu kan corporate.
Barhel tuh seniman, yo ndak bisa, wis ora ketemu ae lah pokoknya. Iya betul. Tapi kan sebagai seniman Barhel juga berkompromi dengan Ya, ibarat Dunia jiwa tejo lah. Iya. Jiwa tejo de kopi lah. Iki saka semua sing wis kita bahas iki kan daging kabeh lah, keren iki. Aku seneng lah Mas. Akhirnya iki sesuai karo target podcastku karo judule ya. Bentar lagi Idul Adha ya. Daging. Puperi mau kan pemuda berkarya iki mau. Kebetulan gue ya sik 6 lah ya kan. Piro tuh? 28 ya? 38 tuh ya. Oh, iya, sorry. Iya, sampai. Malah sama pitu lagi mati ya. Oh ya, tapi sing ngefans ketoknya umur semono sih. Ya iya makane. Iki gue setelah iki mau kan mesti ono burnout iki kaya we kesel. Wes kesel urung ya? Aku tuh orang yang punya fase tiap 5 tahun harus ada challenge baru. Oh ya. Jadi 5 tahun. so, nanti mungkin Bombes tahun kelima aku nyari challenge baru. Aku tuh sedang memikirkan satu hal bahwa aku terinspirasi dengan Brew This Way Jakarta. Dia cuma jual cold brew. Bisa loh orang cuma jual cold brew doang. Dan iki viral. sing pencet-pencetan. Yes. Maksud itu relate sampai sekarang marketnya? Wah rame banget saat. Sumpah? Sumpah. Oh iya Mas, karena anak lari kan sekarang Betul. geser dari kopi susu ke Betul. kopi Jadi hitam. aku memikirkan oh bisa ya ternyata jual satu produk dan jadi winner di market itu. Jadi itu niche kopi hitam cold brew meneh niche banget toh. Iya, niche market banget. Bahkan ketika kamu serving manual di sana, manualnya tuh nggak ada origin loh. Dia cuma ada reguler, seasonal apa gitu. Jadi kayak wow. Ternyata Keren. works ya. It works. Nah, jadi kayak gitu. Aku sedang memikirkan mungkin aku akan menggarap market kayak gitu tapi belum tahu nih Another brand lah. wujudnya kayak gimana. Another brand apa Bombas lagi? Masih dalam universe Wombats lah. Nek kamu lihat iya. Wombats itu kan berkembang bersama relasi ya. Tanpa relasi kami tidak punya fondasi yang kuat. Jadi ketika nanti aku membuat brand pun kayaknya akan sulit kalau tidak dilepaskan dari Wombats. Karena aku dan Nawang alhamdulillah ya rezeki itu kadang tidak dari uang tapi dari partner bisnis yang baik. Iya. Oke. Punya partner bisnis yang baik itu emang. Nek kamu lihat aku santai, Nawang agak strict ya. Memang kayak gitu loh, harus ada yang seimbang. Tapi aku seneng sih, Mas Nawang juga apa ya? Wongnya ki sebenarnya strict, cuman dia membungkusnya tuh humor. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya strict jadi ya kadang satir gitu nek barista nih ya ini lah kayak begitu. Mas kamu punya ini nggak Mas pesan-pesan lah buat pemuda-pemuda Ponorogo ini kan tujuannya buat ya itu tadi nek kamu kan mau ke sini terus kalau ada orang sini pengen sharing tentang bisnis ke kamu Oh, iya. ya susah. Jadi aku tuh sama dengan pemuda Ponorogo pada saat muda ya, sama-sama dari kota kecil toh Magelang. Aku bisa berkembang atau ketika aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta, nah itu aku merasa bahwa oh pandanganku tuh berubah. Jadi pesanku adalah jangan berpuas diri di kota kelahiran. Tapi nek menurutku ya kalau kamu mau berhasil di kota kelahiran kamu merantau dulu, tahu di kota besar strugglingnya kayak apa, keringetannya kayak apa, nangisnya kayak apa. Nih saya nanti pas balik itu akan lebih mudah strugglenya karena udah pernah merasakan yang lebih susah jatuh-jatuhnya. Aku di Jakarta dulu 2005 hidupku sehari cuma 7.500 rupiah. Harus bisa survive dengan uang 7.500 rupiah sehari. Ya. Selama 30 hari. Nah, dari situ aku belajar bahwa oh, aku kira ada duit. Biar carane ben aku survive terus duit. Dari situ kita akan lebih gini. Agility sih yang membentuk orang menjadi survive sih. Agility sama ya kehidupan lah. Ya, Sebelah Ya. semakin banyak dibikin kecewa tuh semakin bagus sih. betul. Jangan berpuas diri di Ponorogo lah. Satrio kan juga pernah merantau kan, jadi tahu kalau kamu pernah terinjak-injak di kota besar, kamu tuh tidak akan mudah jatuh di kota sendiri. Terinjak-injak di negara orang aku. Ayo makanya, kamu akan lebih mudah. Alah, mingin tok gitu. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama.
Terima kasih banyak udah mampir ke Ponorogo. Oke, sampai ketemu lagi di next episode yang ini wajib ditonton ya. Jadi kalau misalnya ya nanti kalau ke Wombats kebetulan ketemu sama Mas Farhan itu langsung aja kalau mau follow Instagramnya dia banyak ini kedai kopi review kedai kopi kamu bisa dapat rekomendasi kalau misalnya lagi di luar kota enaknya kemana mulai dari Jakarta pokoknya se-Indonesia kayaknya dia udah pernah review wes gitu kamu follow Evener sama Wombats sih cukup karena itu tekani wong Ponorogo Wah. kita wes kebak tenan Gawe reok gak iso nang arep dalan kae. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh